Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Sukri Albani. Yang saya hormati juga rekan-rekan sekalian. Saya atas nama Salsadila dengan NIM 0203192048 ingin menyelesaikan tugas saya dengan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Perkembangan dan Kelemahan Positivisme. Sebelum kita lebih lanjut tentang perkembangan dan kelemahan positivisme, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit tentang pengertian dan sejarah positivisme itu sendiri. Baik, langsung saja. A. Sejarah positivisme. Positivisme pertama kali digunakan oleh Santo Simon sekitar tahun 1825. Lalu muncullah pengaruh kedua pada abad ke-115 oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1842. Seorang filsuf berkebangsaan Perancis yang sudah memiliki karya atau bukunya yang berjudul Cursus de Filsafat Positif, terbit pada tahun 1830 sampai 1842 yang diterbitkan dalam 6 jilid. Baik, di dalam penulisan ini pemikiran Comte memberi peringatan kepada ilmuwan akan perkembangan penting yang terjadi pada perjalanan ilmu. Menurutnya, pemikiran manusia beralih pada masa teologis, lalu masa metafisis, hingga masa positif. Berikut kita masuk B. Pengertian positivisme. Positivisme berasal dari kata positif. Kata positif di sini artinya faktual atau fakta-fakta atau berdasarkan fakta-fakta. Menurut positivisme, pengetahuan kita tidak boleh lari dari fakta-fakta, tidak boleh melebihi dari fakta-fakta. Dengan demikian, maka ilmu pengetahuan empiris menjadi contoh. Ilmu pengetahuan empiris yaitu pengetahuan yang berasal dari pengalaman manusia. Jadi empiris itu pengetahuan yang berasal dari pengalaman manusia menjadi contoh istimewa dalam bidang pengetahuan. Jadi positivisme adalah suatu aliran filosofi seni ilmu alam. Sebagai satu-satunya sumber pengetahuan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tujuan utama yang ingin tercapai oleh positivisme adalah membebaskan ilmu dari kekangan filosofi metafisika. Menurut Ernst, ilmu yang diinginkannya yaitu dijauhkan dari tafsiran-tafsiran yang merusak objektivitas. Jadi Ernst berpendapat bahwasannya ia menginginkan ilmu yang objektif, bukan subjektif gitu menurut Ernst. Alasan digunakannya positivisme dalam batasan ilmu filosofi di atas adalah karena filosofi sukses akan ilmu. Kata filosofi doronglah dapat diartikan sebagai suatu yang lebih tinggi atau lebih rendah dari ilmu-ilmu ekstaksa. Penjelasan hal ini adalah bahwa tugas utama ilmu adalah memberi tafsiran terhadap materi yang menjadi objek tersebut. Lalu kita masuk C. Perkembangan positivisme. Perkembangan positivisme. Ada 3 perkembangan positivisme, yaitu tempat utama dalam positivisme diberikan pada sosiologi atau positivisme sosial dan evolusioner. Yang kedua, muncul
tahap positivisme empirio. Yang ketiga, perkembangan positivisme tahap akhir dengan lingkaran Wina dengan tokoh-tokoh tersebut. Lalu kita masuk ciri-ciri positivisme. Ciri-ciri positivisme antara lain objektif atau bebas nilai. Dikotomi tegas antara fakta dan nilai mengharuskan subjek peneliti mengambil jarak dari realitas dengan bersikap bebas nilai. Dia objektif. Yang kedua, fenomenalisme, bahwa realitas terdiri dari impresi-impresi. Ilmu pengetahuan hanya berbicara tentang realitas. Jadi fenomenalisme ini semua ilmu impresi-impresi itu pengetahuan harus berbicara dengan realitas atau yang pasti atau yang fakta. Yang ketiga yaitu nominalisme. Nominalisme bagi positivisme hanya konsep yang mewakili realitas. Jadi partikularlah yang nyata. Yang selanjutnya reduksionisme. Reduksionisme yaitu realitas reduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati. Jadi realitas sesuatu yang pasti menjadi fakta-fakta yang telah diamati, yang sudah diamati. Naturalisme yaitu keteraturan peristiwa-peristiwa di dalam semesta yang meniadakan penjelasan-penjelasan supranatural. Jadi naturalisme ini dia natural, alam fakta, dia meniadakan penjelasan supranatural atau yang tidak kasat mata. Nah, seperti ini ciri-cirinya. Selanjutnya mekanisme, bahwa semua gejala yang dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip dapat digunakan untuk menjelaskan pula. Metode filsafat positivisme. Metode yang diambil dari filsafat positivisme ini menurut Kontowibisono 1983, metodenya yaitu pengamatan, percobaan, perbandingan. Kecuali dalam menghadapi gejala fisika sosial digunakan dengan metode sejarah. Selanjutnya, fungsi filsafat positivisme. Fungsi filsafat positivisme yang pertama, perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan, memberikan makna bahwa positivisme telah mempertebal optimisme. Hal tersebut melahirkan pengetahuan yang positif yang terlepas dari pengaruh-pengaruh spekulatif atau dari hukum-hukum yang umum. Yang kedua, kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai implikasi dalam segi kehidupan. Dengan kata lain, fungsi filsafat positivisme ini berperan sebagai pendorong timbulnya perkembangan dan kemajuan yang dirasa sebagai kebutuhan. Selanjutnya, dengan adanya penekanan dari filsafat positivisme ini terhadap segi rasional ilmiah, maka berfungsi pula kemampuan untuk menerangkan kenyataan sedemikian rupa sehingga keyakinan akan kebenaran semakin terbuka. Jadi untuk mencari sebuah kenyataan, maka keyakinan dan kebenaran akan semakin terbuka. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan positivisme. Ini dia puncak dari apa yang mau kita bahas, yaitu kelebihan positivisme. Yang pertama, positivisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar paham positivisme jauh lebih tinggi dari paham keduanya yaitu empirisme dan rasional. Jadi positivisme ini paham berasal dari empirisme dan rasional, akan tetapi kadar positivisme ini jauh lebih tinggi dari keduanya. Oke. Yang kedua, hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya
maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang manusia akan mampu menjelaskan realitas kehidupan, tidak hanya secara spekulatif, melainkan konkret. Jadi tidak hanya spekulatif, melainkan konkret, pasti bisa menjadi mutlak, teratur, dan valid. Selanjutnya, dengan kemajuan dan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif. Dalam artian tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tetapi juga bisa meramalkan masa depan. Jadi maksudnya di sini, seseorang yang semangat akan optimisme, orang akan mendorong aktif, dia akan bersifat aktif untuk melakukan apapun dan kreatif berdasarkan fakta. Tetapi dia tidak mendapatkan menghimpun fakta saja, dia dapat meramalkan masa depannya. Positivisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan sektor fisik dan teknologi. Positivisme sangat menekan aspek rasionali ilmiah, baik pada epistemologi ataupun keyakinan ontologik yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya. Selanjutnya, kelemahan positivisme. Yang pertama, analisis biologik yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial yang dinilai sebagai terpuruknya nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi saat kita memperdalam ilmu atau ilmu positivisme ini, kita akan mengetahui banyak hal-hal yang pasti atau fakta, akan tetapi terpuruk nilai-nilai spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, hal ini karena manusia teredukasi ke dalam pengertian fisik dan biologi. Yang ketiga, akibat dari ketidakpercayaan terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya, maka paham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka. Jadi ada dampak buruk atau kelemahan dari mempelajari positivisme ini. Jika kita terlalu dalam, maka kita sangat terbiasa melakukan sesuatu atau mencari sesuatu yang dapat diuji sesuai fakta. Jadi itu dapat menyebabkan manusia nanti tidak percaya akan hal-hal yang tidak dapat diuji, seperti tidak percaya Tuhan, malaikat, setan, surga, dan neraka yang tidak dapat diuji. Padahal hal yang demikian itu dalam ajaran agama sudah dibenarkan. Tapi proses positivisme ini harus mempunyai penelitian yang diuji. Semua itu harus sesuai apa yang diuji. Jadi ini dampak negatifnya. Oke, selanjutnya manusia akan kehilangan makna seni dan keindahan, sehingga manusia tidak bisa merasa kebahagiaan atau kesenangan, itu tidak ada. Karena dalam positivisme semua itu dinafikan. Keindahan bukanlah sesuatu yang dapat diuji, maka positivisme menafikan hal tersebut. Selanjutnya, positivisme pada kenyataan menitik beratkan pada satu yang nampak saja, padahal ada hal-hal yang tidak nampak yang mungkin bisa menjadi kajian atau objek, di mana hal tersebut menurut positivisme harus berdasarkan panca indera. Padahal dapat kita ketahui bahwa panca indera manusia terbatas dan tidak sempurna, hingga kajiannya terbatas hanya jika mengandalkan panca indera. Banyak kajian-kajian yang bisa kita kaji dengan tidak menggunakan panca indera. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak keaktivitasan yang berkenaan dengan metafisika. Positivisme merupakan empirisme yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis. Pada dasarnya, positivisme adalah sebuah filsafat yang meyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah berdasarkan pengalaman
aktual fisikal. Tokoh yang menganut positivisme yaitu Auguste Comte, Stuart Mill, Heine, Emile Durkheim. Terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.